harga pangan meningkat naik tajam dalam beberapa bulan ini. Di beberapa negara, kekurangan pangan ini merupakan life threatening atau ancaman nyawa. Rusia menggunakan pangan sebagai senjata. Selain perang militer yang terjadi saat ini, juga terjadi perang ekonomi di mana Rusia diberikan sanksi ekonomi serta diembargo. Biden kemudian menuduh Putin untuk memenangkan perang. Putin membuat dunia kelaparan dengan tuduhan Amerika dan Eropa atas tindakan Rusia yang mengakibatkan dunia kelaparan. Apa jawaban Moskow? Tidak bisa disangkal saat ini sudah terjadi krisis pangan di berbagai wilayah dunia. Kali ini masalah kekurangan pangan ini menjadi masalah serius karena dunia dipukul dari dua arah. Pertama dipukul oleh climate change, yang kedua dipukul oleh Rusia. Rusia menggunakan pangan sebagai senjata. Selain perang militer yang terjadi saat ini, juga terjadi perang ekonomi di mana Rusia diberikan sanksi ekonomi serta diembargo. Kemudian perang keuangan dengan cara bayar rubel berbasis emas. Dan sekarang Rusia menggunakan pangan sebagai senjata perang. Memang beda perang melawan negara berdaulat dibanding dengan berperang melawan negara yang belum berdaulat di mana pemimpinnya pada belum memahami geopolitik dunia plus belum menjalankan peran geostrategi negaranya secara mumpuni. Sahabat semua, video narasi kali ini didukung oleh ATM Dinaran, di mana rupiah Anda di Dinaran bisa menggunakan ATM untuk bertransaksi, di mana nilai rupiah Anda setara dengan nilai emas Anda. Dengan ATM tersebut, rupiah Anda bisa ditarik tunai di ATM GPN dimanapun dan digunakan sebagai alat bayar edisi dengan minimum rupiah senilai 3 gram. Maka ATM ID Cash GPN akan dikirim ke alamat Anda dimanapun. Kembali ke topik utama kita. Rusia menggunakan food sebagai senjata perang atau lebih dikenal dengan food warfare. Sebuah fakta yang dihadapi saat ini di belahan bumi manapun, harga pangan meningkat naik tajam dalam beberapa bulan ini. Di beberapa negara, kekurangan pangan ini merupakan life threatening atau ancaman nyawa karena memang sudah sangat kekurangan, di mana diperkirakan di dalam beberapa bulan ke depan 300 juta jiwa di beberapa wilayah dunia akan mengalami kelaparan seperti di Afrika, Asia Barat, dan Amerika Latin. Dan kalau tidak ditangani segera dalam beberapa bulan ini, dunia akan mengalami masalah pangan dalam dekade ini. Untuk hal ini, tidak ada satupun negara yang bisa menyelesaikan masalah pangan ini sendiri. Yang jadi pertanyaan, apa penyebab kekurangan pangan ini? Ketika dunia saat ini terjebak dalam multi-front war atau beragam bentuk perang, ternyata penyediaan pangan menjadi senjata perang atau food weaponized. Salah satunya dengan menahan gandum, dan Amerika menuduh Rusia untuk hal ini. Gandum adalah makanan utama di berbagai wilayah seperti Afrika Timur, Afrika Utara, Asia Barat, Eropa, dan Amerika tentunya. Biden kemudian menuduh Putin untuk memenangkan perang. Putin membuat dunia kelaparan. Antony Blinken, Menteri Luar Negeri Amerika di PBB, mengatakan perbuatan Rusia menyerang dengan menahan ketersediaan gandum dan grain memukul pangan dunia hingga minus 10% pengaruhnya dan membuat naik harga pangan dunia hingga 15% dalam waktu 3 bulan ini saja. Juga akan membuat 300 juta manusia kekurangan pangan di dunia akibat langsung sebagai sandera perang Rusia di Ukraina ini. Setidaknya saat ini 40 juta warga Ukraina sudah kelaparan. Jadi bagaimana sih cara militer Rusia memainkan food supply dunia ini? Salah satunya adalah menahan persediaan pangan di pelabuhan Rusia dan Ukraina. Tinggal Odessa, kota pelabuhan yang belum ditaklukkan. Mariupol sudah berhenti operasi pelabuhannya. Kemudian membom seluruh jalan darat yang terkoneksi dari dan ke Ukraina. Rusia menarget 40 juta warga Ukraina kelaparan, di mana negara tetangga plus NATO terpaksa menyediakan pangan yang saat ini tidak ada stoknya. Ada lebih 28 juta ton gandum dan grain tertahan di pelabuhan Odessa dan Mariupol. Kemudian pabrik serta ladang gandum dan ladang grain terus dibombardir Rusia. Kita semua tahu 28 juta ton ini bisa untuk memberi makan 200 juta manusia dalam setahun di seluruh dunia. Sementara gandum Rusia merupakan penyedia kebutuhan 30% dunia, dan ini juga ditahan tidak dikirimkan ke seluruh dunia. Total penahanan gandum oleh Rusia dan grain oleh Rusia atau produksi Ukraina dan Rusia bisa membuat 400 juta manusia di dunia ini kelaparan. Dengan tuduhan Amerika dan Eropa atas tindakan Rusia yang mengakibatkan dunia kelaparan, apa jawaban Moskow? Sesungguhnya Amerika dan sekutunya lah yang disalahkan.
karena mengembargo dan memberikan sanksi ekonomi ke Rusia. Aslinya yang membuat food supply dunia bermasalah sekali lagi adalah perilaku Amerika dan sekutunya yang mengembargo dan memberi sanksi ekonomi ke Rusia. Ada lebih 10.000 sanksi ekonomi dijatuhkan ke Rusia yang membuat bukan saja gandum tidak bisa dikirim, namun banyak lagi jenis pangan lain yang terhalang, terdisrupsi ketersediaannya dan distribusinya. Ukraina Rusia penghasil biji-bijian, gandum, jagung, dan minyak bunga matahari yang sangat mempengaruhi dunia. Ketika Guterres, Sekjen PBB, minta Rusia melepas produk-produk tadi, Rusia minta sanksi ekonomi ke Rusia juga dicabut. Sebuah tawar-menawar yang setara dan kejam tentunya. Itulah tindakan negara berdaulat, tidak bisa ditawar dalam arti sebenarnya. Medvedev, wakil Rusia di PBB, yang juga mantan presiden Rusia, mengatakan, nggak adil kalau kalian mengsanksi ekonomi rakyat Rusia tetapi kalian minta lepas pangan untuk kepentingan kalian. Itu tindakan dan permintaan yang aneh. We are not idiot. Kalimat "kami bukan orang bodoh" merupakan ucapan tantangan kepada sekutu dan kepada NATO. Semua ini membuat jutaan manusia beresiko maut. Seharusnya food bukanlah senjata untuk membunuh manusia dan bukanlah senjata untuk jadi alat tawar dalam perang. Namun itulah yang terjadi saat ini. Disinilah pemimpin kelas dunia harusnya hadir, menyelamatkan pangan dunia. Karena mungkin kalau pemimpin memahami arti geopolitik dalam perang pangan ini dan kekurangan pangan ini, Indonesia sebagai negara bermatahari 100% dalam setahunnya di wilayahnya, dan juga wilayahnya mengandung air tawar lebih dari 90%, pupuk organik dari tumpahan Gunung Merapi, bisa menjadikan Indonesia kekuatan pangan dunia sebagai the biggest food country. Hal ini, sahabat semua, semoga pada paham.